Jemaat Maha Tuhan, pujilah Tuhan, bersoraklah dan tinggikanlah namanya. Dialah perisai yang menjagai dan menuntun kita di jalannya yang benar berdasar pada firman-Nya. Kini, firman akan disampaikan dari Roma pasal 12 ayat 9-21. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini. Singkapkanlah kebenaran-Mu itu, supaya kami tidak berjalan di kegelapan dunia ini, tapi kami berjalan di terang Tuhan berdasar pada firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Roma pasal 12 ayat 9-21 begini dikatakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, jemaat Kristen di Roma terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Akibatnya terjadi banyak perbedaan pemahaman. Orang Kristen asal Yahudi meyakini manusia dibenarkan harus taat melakukan hukum Taurat. Dan orang Kristen non-Yahudi meyakini manusia dibenarkan bukan karena taat melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Nanti dibaca Roma 3 ayat 28. Pemahaman yang berbeda akan menuntun pada sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda akan menuntun pada tindakan yang berbeda. Pada akhirnya mereka hidup dalam kasih yang tidak tulus, kasih yang pura-pura. Karena itu firman Tuhan menasihati, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ayat 9a. Kasih di sini berasal dari kata Yunani agape, menunjuk pada kasih Allah yang tanpa syarat. Umat yang telah mengalami kasih Allah, mengalami kasih agape, harus mempraktekkan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, bukan terpaksa, bukan formalitas. Jangan pura-pura. Jadi kata jangan pura-pura dari kata Yunani anipokritos, menampilkan yang sesungguhnya, yang murni, sejati, asli, tulus, tanpa kepalsuan, kemunafikan. Kasih menampilkan apa yang ada dalam hati. Implementasi dari kasih yang tulus dan murni adalah jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ayat 9b.
Kata jaui dari kata Yunani apostugointes, yang artinya sangat benci, jijik, dan tidak menyukai, memusuhi perbuatan yang jahat. Sedangkan lakukan menggunakan kata Yunani kolomenoi, yang artinya bersatu, bergabung dengan erat, terikat, tak terpisahkan. Artinya melakukan yang baik sudah menyatu, melekat, tak terpisahkan, dan menjadi gaya hidup orang percaya. Karena itu umat yang telah dikasihi Allah sebagai saudara harus saling mengasihi dan saling menghormati. Ayat 10. Kasih Allah menjadi dasar untuk saling mengasihi dan saling menghormati. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan, sebab kita telah dikasihi Allah. Selanjutnya, umat harus rajin, punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ayat 11, artinya umat yang dikasihi Allah jangan malas, jangan lalai, harus sangat bersemangat, tidak mudah menyerah dalam melayani Tuhan, sesuai dengan profesi dan talenta masing-masing. Umat harus tetap bersukacita, tetap berpengharapan yang kuat kepada Tuhan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ayat 12. Umat dikuatkan agar apapun yang dihadapi tidak dapat melemahkan dan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetap bersyukur, bertekun, bersabar, dan berharap dalam doa kepada Tuhan. Kasih bukan sebatas kata-kata, tapi harus dibuktikan dalam tindakan nyata, yaitu membantu, memberikan tumpangan kepada yang berkekurangan. Ayat 13. Turut bersimpati dan berempati dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis. Ayat 15. Hidup sehati sepikir dengan semua orang, tidak menganggap diri hebat, pandai, dan pada akhirnya terjebak menjadi orang sombong, congkak, tinggi hati. Umat diajak untuk arahkan diri pada perkara yang sederhana. Ayat 16. Dan juga umat diajak untuk memberkati orang yang menganiaya, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan mengalahkan yang jahat dengan yang baik. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian, sama dengan menumpukkan bara api di atas kepala. Jangan menuntut pembalasan, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Ayat 14, 17, dan ayat 19-21. Umat diajak untuk membuktikan kasih yang sungguh, yaitu hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18. Untuk hidup berdamai dengan semua orang, kita harus belajar menyangkal diri, menanggalkan ego. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk menang. Itulah yang telah diteladankan oleh Yesus. Oleh kasih-Nya, Yesus sepertinya kalah. Dia menderita, disalibkan, mati, dan pada akhirnya dia bangkit mengalahkan segala kuasa dunia ini. Dia memberi kemenangan dan menyelamatkan setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya. Jemaat Maha Tuhan, Allah adalah kasih. Kasih Allah telah dianugerahkan kepada kita. Ketika kita tidak mengasihi Allah, ketika kita menjadi setru, menjadi musuh Allah, terlalu besar kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya tanpa pamrih. Karena itu, kita yang telah dikasihi Allah tanpa syarat, kita juga harus mewujudkan kasih yang sungguh-sungguh, tulus dan murni, tanpa kepalsuan dan kemunafikan.
hidup bersatu sehati sepikir, saling mengasihi, saling menghormati, dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, memberkati orang yang menganiaya, apapun yang dialami, serahkan kepada Tuhan yang akan membalas segala sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Turut bersimpati dan berempati dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dalam tindakan nyata. Memberi bantuan bagi yang berkekurangan dan bersedia memberikan tumpangan bagi yang membutuhkan. Juga kita diajak untuk memiliki semangat yang pantang menyerah, punya roh yang menyala-nyala, walau menghadapi berbagai kemelut, tetap melayani Tuhan sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Tetap bersyukur, bersabar, bertekun, dan berharap kepada Tuhan dalam doa yang tiada henti. Itulah tanda dari cara hidup orang beriman yang mempraktikkan kasih yang sungguh. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman-Mu ini memperlengkapi setiap kami yang akan melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan terus perlengkapi kami supaya dari hari ke hari kami bertumbuh dan bertumbuh semakin dewasa di dalam iman ketika kami mendengar dan melakukan firman di hidup ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang ajaib menjagai, menolong, memberkati, memberi kekuatan kemenangan, dan menyelamatkan saudara kini dan sampai selamanya. Amin. Trems.